Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Selamat pagi juga untuk Ibu dosen Hamidatur Rohmah selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Dasar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk saling berkomunikasi meskipun melalui jaringan internet. Baik teman-teman, saya akan memperkenalkan kelompok 2. Terdapat 5 anggota di dalam kelompok 2. Yang pertama adalah Desi Nurmalasari, NIM 039, Devi Widyasari, NIM 066, Heni Kristianti, NIM 061, Rieke Distania Dewi, NIM 062, dan Uun Iswayurani, NIM 023. Dan pada kesempatan kali ini, saya, Desi Nurmalasari, NIM 039, akan menjadi perwakilan kelompok 2 untuk memaparkan artikel kami. Kelompok 2 mendapatkan tema yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. Yang dibahas nanti adalah permasalahan, kajian teoritis, gagasan terkait strategi peningkatan kualitasnya. Dan setelah kami berdiskusi dengan dosen pembimbing mata kuliah yaitu Ibu Hamidatur Rohmah, kami mengambil judul yaitu Problematika Tenaga Pendidik di Masa Pandemi. Fokusnya adalah ke tenaga pendidik, bukan ke proses pembelajaran. Namun, pada artikel kali ini tetap menyinggung proses pembelajaran, tetapi yang menjadi fokus adalah tenaga pendidik di masa pandemi. Oke teman-teman, yang akan kita bahas pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini kita akan mengupas tentang latar belakang kenapa kita mengambil permasalahan yang akan kita bahas di artikel kelompok 2. Tahun 2019 merupakan awal dari ketidakpastian untuk seluruh sektor pemerintahan baik di Indonesia maupun dunia. Ketidakpastian ini bermula pada bulan Februari 2019 di kota Wuhan, China. Bahwasanya terdapat virus jenis baru yang menjangkit manusia dan bersifat mematikan. Virus tersebut sekarang kita kenal dengan istilah virus corona atau COVID-19. Adanya berita tersebut membuat sebagian negara di dunia memperkuat ketahanan negara, termasuk Indonesia. Indonesia berusaha sekuat tenaga membatasi jumlah warga negara masuk atau keluar lintas negara guna mencegah COVID-19 masuk ke Indonesia. Namun sangat disayangkan, pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Kemudian pada akhirnya meluas hingga sekarang dan melumpuhkan berbagai aktivitas di Indonesia termasuk dunia pendidikan. Oleh sebab itu, pada dunia pendidikan muncullah isu strategis di mana terdapat kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan mutu pendidikan di tengah pandemi saat ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan yang paling utama adalah bagaimana cara menyiapkan tenaga pendidik dan siap serta mampu menjadi ujung tombak lajunya pendidikan di masa pandemi. Tentunya, hal ini menguji kemampuan tenaga pendidik untuk sigap mengatasi setiap situasi yang dihadapi, serta menguji kesigapan pengelolaan manajemen ke sekolah. Selanjutnya masuk pada permasalahan. Pada masa pandemi saat ini, pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah suatu pilihan yang tidak terelakkan. PJJ menjadi satu-satunya pilihan agar pembelajaran tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, penerapan PJJ atau juga disebut dengan istilah pembelajaran dalam jaringan atau daring tidak semudah yang dibayangkan. Pada metode ini diperlukan kemampuan guru dalam bidang IT untuk mengolah pembelajaran. Tidak hanya penguasaan IT, namun kemampuan profesional guru juga dipertanyakan, seperti kemampuan literasi, pengelolaan kelas, dan kemampuan komunikasi secara virtual. Lagi-lagi yang dipermasalahkan adalah kemampuan tenaga pendidik. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan pastilah para guru. Pada keadaan saat ini perlu adanya kerjasama antara tenaga pendidik dan seluruh lapisan masyarakat untuk mengoptimalkan keberhasilan proses pembelajaran secara daring.
Tidak hanya itu, kegiatan manajemen sekolah dalam mengelola mutu pendidikan di sekolahnya juga sangat berpengaruh pada kinerja tenaga pendidik. Pada artikel kali ini akan membahas mengenai isu strategis problematika dunia pendidikan terkait tenaga pendidik dan kependidikan SD di masa terkini. Artikel ini merangkum beberapa jurnal ilmiah terkait isu strategis dunia pendidikan terkini, seperti pada Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan oleh Asmuni Vol 7 nomor 4 2020 dengan judul Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19. Mengemukakan sebuah masalah terkait problematika tenaga pendidik dan kependidikan seperti tenaga pendidik yang lemah akan penguasaan IT dan terbatasnya akses pengawasan peserta didik, manajemen sekolah yang keterbatasan fasilitas pendukung dan akses jaringan internet, sementara dari orang tua berupa keterbatasan waktu dalam mendampingi anaknya saat belajar dalam jaringan. Hal ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang. Kemudian, pada kajian teoritis akan membahas mengenai istilah-istilah yang kita bahas dalam artikel. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di masa pandemi saat ini, untuk tetap memenuhi kriteria pendidikan, perlu adanya tenaga pendidik profesional yang sigap mengambil alih keadaan untuk tetap melaksanakan pembelajaran. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan. Untuk dapat menjalankan tugas pendidikan profesional, perlu adanya kebijakan lain dalam mengelola pembelajaran. Di sini, tenaga pendidik banting setir mengubah pembelajaran menjadi tidak tatap muka atau dikenal dengan istilah daring. Daring menurut KBBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebuah akronim dari dalam jaringan. Artinya, terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan sebagainya seperti kelas online, kuliah online, atau webinar. Kemudian kita memasuki strategi peningkatan kualitas. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas skill kemampuan para tenaga pendidik. Kurangnya kemampuan tenaga pendidik dalam penguasaan IT tidak boleh dijadikan alasan seorang pendidik profesional untuk tidak mengembangkan kemampuannya pada keadaan yang sedang terjadi saat ini. Pendidik bersama kebijakan sekolah dapat bekerja sama saling bahu-membahu meningkatkan kemampuan IT yang sedang digencar-gencarkan sekarang. Pada Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis oleh Jajat Sudrajat Vol 13 nomor 1 2020 mengemukakan guru perlu diberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Melalui pemberdayaan guru dilatih untuk mampu menciptakan kondisi profesional dalam menjalankan tugas dan peranannya. Sekolah perlu melatih para guru untuk meningkatkan kualitas SDM di masa pandemi sesuai kebutuhan peserta didik saat ini. Hal utama yang perlu dilatih yaitu pertama, kompetensi penguasaan literasi dan iptek. Pada bagian ini, guru belajar penguasaan literasi secara digital serta dapat memilih jenis IT yang digunakan untuk pembelajaran sesuai dengan kemampuan orang tua atau peserta didik dan tidak memberatkan peserta didik. Yang kedua, kompetensi keterampilan pengelolaan kelas. Pada bagian ini, guru dapat mengelola kelas virtual dengan cara memilih berbagai model pembelajaran virtual, seperti pembuatan video singkat, mengajar bernyanyi bersama secara virtual, dan masih banyak lagi. Dengan adanya pelatihan model pembelajaran virtual, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di masa pandemi. Dan yang ketiga, kompetensi komunikasi dan sosial. Pada bagian ini, guru selalu berkomunikasi dengan orang tua melalui chat atau telepon untuk mengomunikasikan setiap kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, monitoring pendidik terhadap peserta didik dapat terbantu dengan peran orang tua sebagai pendidik di rumah. Kemudian,
Guna meningkatkan kualitas tenaga pendidik, selain kebijakan sekolah melatih para guru untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia juga perlu adanya kebijakan baru terhadap keadaan yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim luncurkan kebijakan digitalisasi sekolah 2021. Yang masih dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19. Mas Menteri memprediksi masa pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan meredah di tahun 2021. Untuk itulah, digitalisasi dalam dunia pendidikan harus diperkuat. Semua ini dilakukan Mendikbud guna meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik dan optimalisasi proses pembelajaran. Dilansir pada Medcom ID, digitalisasi yang bersifat infrastruktur itu memiliki manfaat jangka panjang. Keberadaan laptop dapat dimanfaatkan guru untuk meningkatkan kualitas mereka dalam mengajar. Beritanya, tahun 2021, setiap sekolah kategori membutuhkan bakal mendapat bantuan laptop dari Mendikbud. Kemudian, untuk investasi sekolah, guru mendapatkan pelatihan-pelatihan terbaik untuk meningkatkan SDM tenaga pendidik di masa pandemi. Keberhasilan digitalisasi sekolah tahun 2021 perlu adanya dukungan dari setiap elemen masyarakat, karena berjuang itu tidak dapat dilakukan seorang diri, serta tidak ada perubahan yang mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memajukan Indonesia sesuai tupoksi kita masing-masing menuju revolusi mental. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maklum karena kami selalu berusaha untuk belajar setiap saat. Semangat calon guru untuk segera bergabung dengan para pejuang masa depan untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.